Seperti yang tadi gue bilang, ini rencananya untuk membangun real estate mewah untuk orang-orang super tajir. Dan ini dibangun di atas reruntuhan dan raga-raga manusia yang sudah tidak bernyawa di Gaza. Dan lucunya, ini nggak sama sekali nggak ngomongin tentang kemerdekaan Palestina. Oke, kita udahin dulu ngomong tentang kasus LPDP ini. Buang dulu karena ada yang lebih penting. Kita akan bahas tentang BOP ya, Board of Peace ini. Board of Peace ini udah disetujui oleh PBB sejak tahun lalu ya untuk merekonstruksi Gaza. Tapi saat ini badan yang dikepali oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini membuat jadi dia memiliki mandat yang jauh lebih gitu ya, termasuk untuk memastikan kestabilitasan global dan perdamaian di dunia. Kedengarannya oke, tapi siapa yang negara atau orang-orang yang ada di BOP ini? Karena sejak awal sekutunya Amerika Serikat, NATO ini hampir semuanya itu nggak ikutan. Prancis nggak ikutan, negara-negara Skandinavia nggak ikutan. Terus Putin terima undangan, tapi Amerika yang harus ke sana gitu. Vatikan juga tidak mau terlibat di sini karena ya kalau Vatikan tidak terlibat, berarti ini bukan tentang isu agama kan. Jelas sesuatu yang berbeda. Dengan kurang lebih 7 triliun rupiah untuk bisa satu meja bareng-bareng dengan mereka nih. Terus Indonesia gimana? Ntar kita bahas itu. Yang perlu kita tahu adalah siapa orang-orang yang ada di dalam sini. Ada Mark Rubio, sesneknya Amerika Serikat. Ada Jared Kushner, mantunya Trump. Ada Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Yang dia orang ini, Tony Blair ini juga orang ngaco lah. Dia juga salah satu yang ada di Epstein's File kan. Dan tentu saja ada Eji Benja, dia ini Presiden Bank Dunia. Negara-negara anggotanya ini adalah negara-negara yang pemimpinnya itu diragukan gitu dan juga bisa dibilang otoriter yang ada di seluruh dunia. Kita lihat negara-negaranya ada Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bulgaria, El Salvador, Paraguay, Maroko, Qatar, Saudi Arabia, Turki, dan Uni Emirat Arab juga ada, Uzbekistan, dan tentu saja Benjamin Netanyahu dari Israel. Ini agak aneh karena bagaimana ada dia di bagian anggota, sementara dia sendiri yang menghancurkan Gaza gitu. Tapi kemungkinan Trump untuk gabung kayaknya ada, dan pemimpin dari Belarus juga mungkin kayaknya ikutan. Pada dasarnya ini apa yang dibilang sama Anne Applebaum, penulis Atlantik, sebagai Autocracy Inc. gitu. Gimana mungkin ini untuk perdamaian di Gaza sementara nggak satu pun orang Palestina dilibatin? Nggak masuk nih di konsep. Donald Trump ditunjuk sebagai ketua pertama dari Board of Peace ini ya. Dan dia bisa nanti seenaknya aja nih perintah-perintah atau memodifikasi peraturan atau bahkan ngebubarin, ya terserah dia. Dan gongnya adalah dia berhak untuk menunjuk penerusnya. Jadi walaupun dia sudah nggak jabat sebagai Presiden Amerika Serikat, dia masih tetap bisa punya kuasa karena dia berhak untuk menunjuk siapa penerus dia. Waktu pertemuan di Davos itu semua allies-nya mereka itu diabaikan lah gitu ya, diabaikan. Dalam pidatonya si Jared Kushner ini, mantunya Trump, itu bilang dia sudah punya master plan gitu. Dia sudah punya master plan dan ini dia bilang sebagai real estate yang wah. Dia menawarkan renovasi sekitar kurang lebih 20 miliar dolar untuk para investor asing terhadap Gaza. Dan lucunya ini nggak sama sekali nggak ngomongin tentang kemerdekaan Palestina. Jadi rencana this master plan itu adalah dibikin seperti Abu Dhabi yang baru gitu, yang mewah untuk kaum elit. Dan ini dibangun di atas reruntuhan dan raga-raga manusia yang sudah tidak bernyawa di Gaza. Dan satu lagi informasi yang penting adalah ternyata rencana ini jauh sebelum 7 Oktober. Yang 7 Oktober itu kan adalah yang ketika Israel dengan membabi buta hantam Gaza. Itu ternyata sudah ada sebelum 7 Oktober. Karena anggota di dewan ini, Steve Witkoff dan Jared Kushner itu tampil di acara TV 60 Minutes ngomongin ini. We're working with a group of people who have been working on master plans for the last 2 years. So there are plans already. We have plans already. We have a master plan already. And by the way, and Jared's been pushing this and we're working together on it. And I think if the world saw the progress so far, they'd be pretty impressed. Kalau kita lihat ekspresinya Jared Kushner, kayak hatinya kayak lagi ngomong, kayaknya nggak perlu membahas masalah itu deh.
interpretasi kalian gimana? Menurut gue sih kayak gitu. Sekarang Trump bertanggung jawab atas miliaran dolar uang-uang yang sudah terkumpul. Indonesia saat ini masih belum memberikan uang ya. Sepengetahuan gue belum. Tapi akankah? We never know. Dan seperti yang tadi gue bilang, ini rencananya untuk membangun real estate mewah untuk orang-orang super tajir. Ya, bahkan Trump menyebutnya sebagai Riviera of the Middle East. Mereka udah nggak pura-pura lagi. Mereka udah sekarang kelihatan terang-terangan banget ya. Mereka ini karena mereka tahu mereka punya power gitu ya. Dunia ini sekarang kayak dicuri dengan telanjang mata gitu. Sementara mereka bermain di taman idaman mereka, khusus untuk para elit-elit dunia ini. Yap, mereka bermain di taman idaman mereka yang mencangkup pemerkosaan dan pembunuhan anak-anak tanpa konsekuensi. Jadi ya buat gue ini bukan dewan perdamaian, tapi hanya orang-orang yang udah bosen dengan perdamaian, yang udah pengen cepet-cepet gerak tanpa mikirin bagaimana penderitaan rakyat yang ada di sana. So, gimana dengan Indonesia? Kita bahas next time.